wabarakatuh. Hari ini kita bahas tujuan nikah menurut Al-Quran dan hadis. Innal hamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ibadah. Selawat tentunya salam semoga selalu tercurah kepada tokoh idola junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kepada siapa saja yang mengikuti jalannya dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilahil ma'ahud, wassalatu wassalamu li syiri hayati wujud, wa ashabil azam milikuli mawujud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahi ayat wa tuhaulana bihi nurul jannat wa nurunai wa nurun najari illa wajikal karim wa ala alihi wa subhi wa salim subhanaka ilma lana illa ma alamtana innaka alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yassirli amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku semua urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar taklim ini, pentaklim dan yang ditaklimi diridhai Allah dan yang paling penting bisa mengamalkannya. Ikhwan jamaah hadirin, guna memenuhi undangan walimatul ursi, ya, Iwan Haji Remialis beserta Ibu Hajah Cipta Kusuma, kalau tidak salah Andung menyebutkannya, beserta keluarga dalam rangka persiapan pernikahan, ya, putri beliau yang pertama kali ya untuk Pak Remialis, Iwan kita, Anissa Fitra Ramialis, bukan Remialis, Ramialis. Nah, ada perbedaan nama dari Remi ke Rami. Jangan kaku Pak, kita santai aja, interaksi aja, ya. Yang syukur alhamdulillah sudah dipertemukan jodohnya ya, Iwan Muhammad Faris Anugrah Yahdi, betul? Betul ya. Syukur alhamdulillah. Jangan iri yang punya jomblo nih, enggak ya. Ya. Kita berdoa insya Allah kepada Allah, Anda memohon kepada yang jomblo yang sedang mencari 1,5 jam harus dapat. 1,5 jam saja, karena kita hitung berdasarkan hitungan akhirat, ya kan? Betul kan? Untuk bapak-bapak nggak boleh, karena 1 aja udah repot, iya kan? 1 aja udah repot. Jadi syukur alhamdulillah sudah dipertemukan jodohnya, hewan kita. Andung sebagai guru wajib memberi nasihat dan mendoakannya, termasuk Iwan sekalian. Kalau Iwan ingin ditolong Allah dengan kehadiran ini, insya Allah, ya, Iwan akan ditolong Allah. Ya. Oke, yang sudah berkeluarga pasti akan menikahkan juga kan? Nah, ini penting Pak. Wabil khusus Iwan Ya'ma rahimakumullah yang sama-sama hadir, yang andung takzimi, yang dimuliakan Allah, wajali wajiro min ahli, robana amrina miladunka arahmah, wahilana min amrina rosada, robana ladunka kulubana badail haitana, wahablana min ladunka arahmah, inaka antal wahab, amma badu. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas saja langsung. Ajaran Islam memberikan petunjuk, bukan untuk marapulai aja, kita juga ya, memberikan petunjuk saat menghadiri pernikahan. Seorang muslim dianjurkan membaca doa pernikahan. Jadi kalau mau salaman seharusnya dibacain doa. Ini enggak salaman, selamat ya bro katanya. Wah kacau ini. Enggak tuh, doakan Pak. Ya, doanya tadi udah dong sampaikan. Ya, kalau ingin hafal doa ini, bapak-bapak kalau mau doakan itu, ya bapak-bapak digampangkan nanti urusan masalah pernikahan anak. Kalau anak itu, jadi bukan selamat ya bro, udah itu makan pulang, assalamualaikum, nggak begitu Pak. Tuntunannya ada. Allahumma barik li fi ahli, mungkin tahu Pak Ustadz kita,
Fabarik ahli fiha, Allahumma zurukni minni warjukni minhum, Allahumma ja'alna bainana wa jamina fil khair wa farik bainana iza farokta bi khair. Kenapa para tabiin, para sahabat pakai ini? Bapak-bapak kalau sering mendoakan orang dengan ini sebelum nikah, bapak-bapak juga nggak dipersulit kalau ingin tambah, Pak. Tahu-tahu izin aja mah istri yang pertama gitu, kira-kira. Nah, ya ini itu rahasianya, insya Allah Pak ya. Ini banyak kebaikan ya. Nah, jadi tuntunan sunnah Rasul ya. Itu salah satu tuntunannya. Kewajiban memenuhi resepsi atau walimah itu disebutkan dalam hadis ya. Ada hadisnya. Kalau bapak sudah diundang, wajib datang loh. Hadisnya riwayat Ibnu Umar ya, bahwa Rasulullah bersabda begini, "Iza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Hadis riwayat Bukhari sahih. Para ulama ini jumhurnya mengatakan jika walimah tersebut adalah walimatul usri, ya, ursi ya, maka hukum menghadirinya wajib. Apa Pak? Wajib. Jadi bapak-bapak udah datang dengan mendoakan, sekarang udah wajib, nggak perlu datang lagi nanti. Nah, jadi mohon maaf ya untuk walimah kita, bukan begitu ya, ya artinya. Jadi yang paling penting kan sekarang Pak sebetulnya. Yang paling penting itu sebenarnya bukan pestanya, menghadiri waktu acara akad ya, mendoakan ya, itu yang paling penting. Dan alhamdulillah sunnah Rasul itu kalau kita mampu, nggak boleh di masjid loh Pak. Ya, kalau kita mampu harusnya di rumah. Di masjid itu orang yang tidak mampu dibiayakan oleh pengurus masjid. Itu yang tidak mampu. Ini kan lucu Pak. Dicari masjid yang gede, gitu kan. Para artis kalau mau nikah di Mekah katanya kan kacau nih kan. Nggak sunnah Rasul. Jadi udah betul untuk Iwan gitu, Pak Haji Remialis berada akad nikah di sini ya, bukan di rumah. Nah, jadi begitu juga nanti kalau akad nikah, kalau kita mampu, kalau di Arab itu diketawain Pak, nggak mampu ente katanya gitu. Kalau di masjid ya gitu. Hati-hati Pak, jangan buat malu Pak. Ya. Jadi nikah itu di rumah Pak ya. Jadi salah satunya yang perlu Andung sampaikan ya, mungkin banyak yang kurang tahu masalah ini. Jadi hukumnya wajib. Jadi tidak selayaknya seorang tidak menghadiri tanpa uzur ya. Itu kata Nabi. Sedangkan memakan jamuan makan yang dihidangkan hukumnya sunnah. Jadi bapak hadir salaman pulang. Nggak makan ya nggak apa-apa. Sunnah. Ya gitu. Ya. Jadi harus tahu letaknya. Tidak wajib ya. Nah, ulama fikih menjelaskan perkara-perkara yang menjadi ujur syar'i yang membolehkan seorang muslim untuk tidak menghadiri walimatul usri itu sudah ditentukan. Di antaranya ketika dalam walimah tersebut terdapat perkara mungkar, bapak nggak perlu hadir. Kalau mengadakan pesta perkara mungkar, hati-hati di Islam nih ya. Seumpamanya main game, bapak nggak usah hadir. Ya, karena itu menyangkut, walaupun itu hanya main-main Pak, itu dilarang. Apalagi sampai minum khamar, itu wajib tidak hadir. Itu aturannya. Karena ini terjadi zaman Rasulullah, dia tidak hadir para sahabat. Nah, bukan ujur aja Pak. Nah. Tapi kalau itu kehadirannya misalnya memang sudah betul, susunan acaranya betul secara Islami, kita mendapat pahala. Memenuhi undangan pernikahan merupakan hak tiap muslim memang. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ya, hak orang muslim atas lainnya ada 6, kita pahami ya. Hak orang muslim atas yang lainnya ada 6 perkara. Bila bertemu muka ucapkan salam. Ini hal yang penting ya, Nung sampaikan kan. Nah, bila diundang penuhi, termasuk sekarang, ya kan. Bila minta nasihat seperti sekarang ini, berikan nasihat, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Padahal itu intinya. Ada 6 loh. Bila dia bersin membaca hamdalah. Sampai Pak? Hati. Makan tadi gitu. Nah, kan lucu Pak. Nah, itu sunnah Rasul. Ya, membaca hamdalah. Maka doakanlah. Yarhamukullah, dan orang yang bersin membalas doa yahdikallah.
Ini hal sepele tapi sudah tidak dilakukan. Nah, ini penting dong sampaikan karena hal ini ya mesti disampaikan. Bila ia sakit maka jenguklah. Bila meninggal iringkanlah. Nah, itu dia. Hadis riwayat Muslim ada 6 perkara. Hak orang Muslim atas yang lainnya. Setuju Pak? Itu perlu ya. Disinilah letak silaturahim dan rezeki kita. Ya. Pernikahan merupakan fase peralihan kehidupan. Setuju? Iwan setuju untuk yang jomblo, jomblowan, jomblowati? Peralihan kehidupan manusia. Ya. Untuk marapula ya anak daro ya di sini ya. Ini peralihan kehidupan manusia dari masa remaja ke masa muda istilahnya. Masa berkeluarga. Nggak gampang loh. Nggak gampang nih, ada tuntunannya. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua manusia, laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga. Sebagai pasangan suami istri dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ini yang perlu diketahui. Syarat dan rukunnya. Ya. Bapak-bapak kalau udah dapat kaji ini nanti menikahkan anak, sampaikan ke anak, terutama perempuan. Syarat rukunnya wajib ada 8. Ada berapa Pak? Ada 8. Ya. Pernikahan adalah cara yang telah dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah agar terhindar dari dosa perbuatan zina, kan gitu. Nah, pernikahan juga salah satu upaya memperoleh keturunan, ketentraman batin, ya, supaya jangan berbuat zina. Sudah itu untuk berketurunan, pahami? Jadi hukumnya kalau nikah ditunda keturunan udah dosa Pak, udah menyalahi aturan. Jadi kalau nikah harus siap menerima keturunan. Lain persoalan kalau nggak dapat ada ikhtiar ya. Jangan-jangan orang sulit dapat keturunan salah niat. Ini nasihat Andong. Tolong luruskan. Salah nih niat. Nah, entah kalau itu diuji sama Allah dengan penyakit, wallahu alam. Dasar istidlal dalilnya ya. Allah berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Silakan dibaca Iwan kita, tolong didengarkan oleh yang lain. Itu dasarnya, ya. Dimulai dari wamin ayatihi.